Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian jemaah subuh rahimahullah. Pertama-tama kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita dikumpulkan bermuwajahah dalam majelis yang santai, tapi insya Allah mudah-mudahan ada manfaat yang diberikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sedikit ingin berkisah tentang keberkahan berbagi. Ada seorang ulama. Beliau ini pakar sejarah Islam, terkhusus terkait dengan peperangan. Namanya Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Beliau ini kira-kira hidup sezaman dengan Khalifah Abbasiyah yang bernama Harun Ar-Rasyid. Al-Waqidi ini punya kitab karangan yang masyhur, judulnya itu Al-Maghazi. Al-Maghazi ini artinya peperangan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga punya karangan yang sangat masyhur terkait dengan sejarah tanah suci, sejarah Makkah dan Madinah. Itu Imam Al-Waqidi. Beliau punya kisah yang menakjubkan tentang berbagi, terutama di masa-masa sulit. Bagaimana memberi di masa-masa sulit. Jadi beliau bercerita begini. Di satu tahun menjelang hari raya, saya mengalami kesulitan keuangan. Tidak ada uang, makan saja susah menjelang hari raya. Lalu istri saya datang, kemudian istri saya katakan, "Pak, ini sudah hari raya tinggal beberapa hari, sementara di rumah ini tidak ada apa-apa." Akhirnya saya berkunjung ke rumah teman saya ini, seorang saudagar, katakanlah pedagang. Saya sampaikan kesulitan saya dan niat saya untuk meminjam uang. Saya mau pinjam uang. Ini hari raya, di rumah tidak ada uang, saya mau pinjam uang. Maka teman saya ini yang pedagang ini tidak berpikir lama, tidak perlu mikir, tidak nanya juga. Masuk ke dalam, kemudian keluar itu bawa satu kantong uang dirham, uang koin perak pada waktu itu, uang dirham. Yang kantongnya ini masih ada segelnya. Kemudian teman saya ini mengatakan ini ada 1.200 dirham. Bawalah pulang, pakai dulu. Ya, statusnya utang. Akhirnya uang ini, kata Al-Waqidi, saya bawa pulang ke rumah.
Belum lama saya sampai di rumah, ada yang mengetuk pintu. Saya buka pintu, ternyata teman saya, beliau ini ya, Al-Hashimi, keturunan Rasulullah SAW, datang ke rumah. Kemudian ternyata datang ke rumah ini niatnya ya mau pinjam uang juga. Ternyata beliau juga ya mengalami krisis keuangan seperti saya, masa-masa sulit barangkali pada waktu itu. Akhirnya saya masuk ke dalam dan saya lihat istri saya ini sudah pegang itu kantong uang itu. Istri saya sudah pegang itu kantong uang. Kemudian istri saya tanya, kamu mau apa? Saya bilang, ini ada teman saya ini datang butuh uang, mau pinjam. Jadi itu katanya uang di kantong itu kan 1.200 dirham. Saya mau bagi dua, 600 untuk kita pakai, 600 untuk dia pakai. Yang mengagetkan saya itu adalah jawaban istri saya. Apa yang dikatakan istri saya? Istri saya mengatakan, kalau kamu cuma kasih separuh, kamu belum melakukan apa-apa. Maksudnya begini, kamu tadi datang ke rumah temanmu itu orang biasa. Kamu mau pinjam uang, kamu dikasih 1.200. Sekarang ini ada temanmu yang datang ke rumah, mau pinjam uang. Dia ini keturunan Rasulullah SAW. Jadi kalau kamu hanya kasih separuh, kamu itu belum memberikan apa-apa. Jadi bagaimana? Kasih semuanya. Istrinya begitu, kasih semuanya. Nah, akhirnya satu kantong itu kemudian saya serahkan ke teman saya ini. Dia pulang. Nah, ternyata setelah teman saya itu sampai di rumahnya, teman saya yang pertama yang pedagang itu ternyata datang ke rumah keturunan Nabi ini yang baru datang ke rumah saya pinjam uang ini. Mereka ini berteman semua, bertiga teman. Jadi teman saya yang saudagar ini, tempat saya pinjam uang yang pertama, ternyata mendatangi teman saya yang keturunan Rasul itu. Tujuannya apa? Mau pinjam uang juga. Tujuannya mau pinjam uang juga. Akhirnya apa? Akhirnya teman saya yang tadi pinjam uang sama saya itu kemudian kembalikan. Tapi ketika teman saya yang saudagar ini melihat kantong itu yang ada segelnya itu, dia tahu bahwa ini uang dari saya. Ya, akhirnya apa, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kisah ini kemudian viral. Nah, Imam Al-Waqidi ini punya hubungan yang baik dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid, karena beliau pernah, jadi Harun Ar-Rasyid itu pernah mau berangkat haji, kemudian mencari orang yang paling mengerti tentang sejarah Makkah dan sejarah Madinah, sehingga ketika waktu itu Al-Waqidi yang dipilih untuk menyertai beliau melaksanakan perjalanan haji itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kisah ini kemudian viral. Nah, sampai kemudian Perdana Menteri pada waktu itu namanya Yusuf Al-Barmaki itu memanggil Al-Waqidi. Benar-benarkah katanya itu kisah itu? Betul. Itu terjadi seperti itu ceritanya. Akhirnya kemudian Yusuf Al-Barmaki mengatakan ini khalifah ada titipan. Jadi Harun Ar-Rasyid ada titipan satu kantong. Ini kantong ini isinya 10.000 dinar. Kalau tadi itu dirham. Dirham itu koin perak. Nah, kalau dinar itu koin emas. Ini 10.000 dinar. Ini 10.000 koin emas. Nah, satu koin itu beratnya 4 gram. Kita bisa bayangkan kalau 10.000 dinar itu macam mana. 10.000 dinar. Ini katanya 10.000 dinar khalifah bagikan. Nah, 2.000 untuk kamu, 2.000 dinar untuk kamu. Kemudian 2.000 dinar untuk temanmu yang saudagar itu,
2.000 dinar lagi untuk temanmu yang keturunan Rasul itu. Kemudian yang 4.000 dinar ini untuk istrinya. Kenapa? Karena dialah yang paling dermawan di antara kalian. Ya, demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, kisah ini berakhir. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita bahwa berbagi itu ya bukan hanya di masa lapang, tapi justru tantangannya itu di masa sulit, di masa sempit. Nah, disitulah sebenarnya kadang-kadang kita ini beralasan bahwa ini kan keadaan sedang seperti ini. Saya ingin mengatakan begini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya mengurusi Indonesia. Jadi jangan sampai kita ini tidak ada krisis, tidak ada keadaan yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Jadi kalau Allah kemudian berkenan untuk melapangkan kita, maka tidak ada hubungannya dengan ilmu-ilmu atau teori-teori ekonomi yang banyak katakanlah disebarluaskan sekarang ini. Itu tidak ada hubungannya itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbagi itu terutama hari Jumat ini hari yang sangat munasib, sangat sesuai dengan berbagai macam ibadah. Jadi hari ini kita makmurkan ya, dengan berbagai macam ibadah, termasuk diantaranya kita berbagi kepada saudara-saudara kita. Nah, inilah barangkali yang sempat saya bagikan pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Karena sudah terhidang, tinggal dinikmati. Terima kasih Ibu Jumat Berkah. Semoga Allah berkahi semua insyaallah. Pelan-pelan. Adakah pertanyaan ibu-ibu? Ibu-ibu adakah pertanyaan? Diskusi? Atau dari bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi wa shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Subhanallah, alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sekedar menambahkan dari yang boleh disampaikan tadi. Tafsir dalam Al-Quran tentang kisah-kisah dahsyat kepedulian pada sesama, bahkan ketika dia membutuhkan mendahulukan orang lain. Dalam surah Al-Hasyr disebut namanya Isa. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka betul-betul mendahulukan orang lain walaupun dia sendiri sangat sempit keadaannya. Di masa lalu ada kisah kurang lebih 3 orang juga. Di masa perang 3 orang ini bisa dikatakan sama-sama terluka berat menjadi suapan. Dan disebutkan 3 orang yang sahabat itu merasakan haus yang sangat dahsyat. Nah, 3 mujahid ini merasakan haus yang sangat berat. Datanglah seorang memberikan minuman, tapi dia melihat sahabatnya yang lain ini kayaknya lebih butuh. Dia lebih butuh, kasih dia minuman, jangan saya dulu. Padahal dia haus yang sangat berat.
Akhirnya yang kasih minuman ini dahulukan yang sebelahnya lagi yang kelihatannya lebih haus. Tetapi yang satu ini pun mengatakan yang sebelah saya lebih butuh, dia lebih haus daripada saya. Akhirnya kemudian yang ini pun, ini orang sama-sama haus tapi lebih dahulukan yang lain daripada diri sendiri. Akhirnya yang ketiga pun sama, pas mau diberikan, jangan saya dahulukan yang dia dulu. Maka akhirnya 3 orang ini satu pun tidak ada yang mendapatkan minuman, karena kembali pada yang pertama sudah syahid berkeluar rahmatullah tidak sempat minum karena mendahulukan teman yang lain yang namanya lebih haus. Cek yang satu lagi sudah meninggal, satu sudah meninggal syuhada. Maka kemudian turunlah ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan orang lain dalam keadaan repot dan susah, walaupun mereka dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Ini dalam bahasa namanya Isa. Dan itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat yang kemudian menjadi pegangan, menjadi pendahuluan dari kisahkan oleh tadi Pak Kiai Muda, bahwa hal yang terbaik adalah ketika kita bisa mendahulukan orang lain walaupun dalam keadaan sempit dan hilang keadaan jalan. Tapi bukan tidak ada. Dan insya Allah kalau kita jaga pelihara maka luar biasa indahnya. Dan sekarang ini yang bisa kita laksanakan terkait Palestina ada yang sekedar mendoakan. Tapi yakinlah doa itu senjata insan beriman terhebat. Doa selama mukmin. Jadi namanya qul nazilah. Selama 5 waktu sholat kita adakan Pak imamnya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kita qul nazilah. Kenapa demikian? Doa itu akan sampai ke langit dan tinggi didengar ilahi Rabbi dan diberikan solusi yang terbaik untuk kaum muslimin yang sedang keadaan susah. Jadi pasti itu jangan makan begini. Kadang-kadang mereka dulu mati kelaparan karena diboikot, dibom, dihabisi begitu. Dan waktu mereka mati syahid adalah keberbikaan bagi mereka, bukan kesedihan. Namun tetap berjuang. Dan kepada Allah berupaya memang dari Palestina ini merupakan tanda-tanda akhir zaman menjelang dekatnya kiamat. Maka apa yang bisa kita lakukan? Dahulu setelah sholat pernah bertanya kepada seorang syekh dari Mesir, ya syekh, mengapa Allah tidak langsung hancurkan Israel itu sebagaimana dahulu kaum Ad, kaum Nuh, kaum Samud lenyap musnah karena saking parahnya jahatnya kepada kaum dan tidak tunduk kepada Allah. Dan saya ini berasal dari Palestina mengatakan kalau dilaksanakan maka apa lagi bagianmu? Makna adalah kalau itu terjadi bagian kaum muslimin di mana? Untuk berdoa, untuk membantu, untuk berjuang yang semampunya. Maka terima kasih saat-saat ini kalau bisa berdonasi, menyumbang. Kalau tidak bisa berdoa, insya Allah Allah berikan kebaikan-kebaikan pada hal-hal kecil yang kita lakukan untuk kepedulian pada sesama, khusus terkait Palestina. Dan ada yang mengembirakan bahwa yang terjadi perang India dengan Pakistan itu asal muasalnya sederhana. Ada seorang Togadia, nama Togadia ini ekstrim Hindu di India, mengatakan untuk warga Kashmir yang pro kepada Pakistan jangan coba-coba pakai bendera-bendera Pakistan, akan ditembak mati. Nah, ada seorang pemuda Kashmir yang Muslim, bendera ini dia lukis di sapi yang hidup. Nah, bagi orang Hindustan, sapi itu bisa dikatakan adalah ibunya, adalah seolah Tuhannya. Mereka simalakama. Kalau manusia yang pakai bendera Pakistan kita tembak, ini sapi yang dipasangi cat Pakistan, cat. Dan permanen tidak bisa dihapus. Kalau dihapus akan disakitkan sapi, tidak bisa apa. Maka mereka serang, mereka serbu. Pada Allah serangan ini dibalas oleh Pakistan dan Pakistan menang, menjatuhkan 5 pesawat Hindustan. Ini pun disidapkan dalam buku adalah nanti tanda akhir zaman engkau akan memerangi Hindustan. Dan itu sudah nyata. Alhamdulillah. Pakistan negara Muslim yang punya nuklir, India juga sama, tapi begitu peperangan setiap saat. Nah, pada Allah
Pakistan menang. Maka inilah akhir zaman itu akan datang, dan yang bisa dilakukan adalah bermohon kepada Allah diberikan kemenangan dan kekuatan dan fitnah terhadap kaum muslimin. Dan di antara ikhtiar yang dilakukan adalah berdoa, berikhtiar, dan juga supaya jauh dari pergaulan dajjal kita kahfian. Hari Jumat kahfian atau hafal 10 ayat awalnya supaya akhirnya dibacakan tiap hari. Kerja kepada gangguan atau saya dipasung dajjal. Barakallahu fikum, wallahu bisa saya berikan kepada Pak Imam untuk melanjutkan MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sudah kita dengar dua kisah para sahabat dan salah satu para tabi'in. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk berbuat baik. Jadi ada satu hadis Nabi itu mengatakan begini, kalau kita mau ditolong sama Allah, Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudara. Allah fi auni abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Pertolongan Allah kepada hambanya, kepada kita semua, itu juga salah satu sebabnya lah caranya agar kita menolong saudara kita. Mudah-mudahan pertolongan kita kepada saudara kita ini Allah pandang dan Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Jadi salah satu rumus untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menolong orang lain. Itu satu rumusnya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua, penyemangat untuk tidak bosan-bosan untuk menolong saudara kita. Karena Nabi juga sampaikan bahwasanya kita tidak akan sampai kepada kebaikan iman yang sempurna sampai kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi pengajian yang berkah, menjadi wasilah untuk kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, dengan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama tutup doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Silakan dinikmati hidangan yang telah disiapkan. Santai aja. Siapa yang stop ini? Apa itu? Kita lihat dulu. Setiap hari masak sendiri. Hari di Padang dekat Moisan. Kalau puasa kalau puasa beli makan, kalau tidak masak sendiri. Setiap hari masak. Jadi berapa unit lagi kita masak di sana? Ada berapa unit yang tambah? Satu jadi tiga.
Ada saran kirim ke Bali. Yang meninggal ke Bali. Dari kerukunan. Tadi